Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 23305111052 dari jurusan TI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut juga Undang UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Disahkan pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan dasar-dasar ideologi bangsa. Konstitusi ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Setelah reformasi UUD 1945 mengalami beberapa amandemen untuk penyesuaian dan dengan perkembangan zaman. Amandemen tersebut membawa perubahan penting dalam struktur pemerintahan dan mekanisme pemilihan presiden serta penguatan lembaga negara lainnya. Undang-Undang 1945 menjadi acuan utama dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa sih itu Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Penyusunan Undang-Undang 1945 diawali dengan pembentukan negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi dimulai. UUD 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Masa berlakunya ditangguhkan selama 9 tahun dengan berlakunya UUD RIS Republik Indonesia UUD RIS tahun 1950 dan UUD 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui keputusan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah masa reformasi, dilakukan 4 amandemen revisi terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Terus mari kita bahas tentang latar belakang UUD 1945. Latar belakang UUD 1945 berhubungan erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia saat Jepang menduduki Indonesia. Mereka membentuk BPUPKI pada 1945 untuk membahas persiapan kemerdekaan, termasuk dasar negara dan konstitusi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi sementara untuk negara yang baru merdeka. UUD 1945 dirancang dalam situasi mendesak dengan tujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintahan. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikannya perkembangan zaman dan memperkuat prinsip demokrasi. Struktur UUD 1945 terdiri dari 3, yaitu yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2 rangka terdiri dari 16 bab, pasal 16 bab, pasal 37 atau bagian 65 peraturan umum, 4 pasal ketentuan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3 penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan bab demi bab. Pembukaan. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 adalah pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbentuk teks 4 alinea. Setiap paragraf pembukaan
memiliki arti yang berbeda, yaitu poin satu, maksudnya rakyat Indonesia anti kolonial, karena kolonialisme tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Pada bab 2 memaparkan tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terus pada bab ketiga berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pengakuan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah karena anugerah Tuhan dan bukan hanya karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bab 4 berisi tentang tujuan pemerintahan dan pembentukan negara Republik Indonesia serta pembentukan negara Pancasila. Pada batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian dari isi UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang terdiri dari 37 bab atau 194 ayat. Batang tubuh ini meliputi ciri-ciri esensial berupa aturan tentang identitas negara, lembaga, tinggi negara, warga negara, ekonomi kerakyatan, hak asasi manusia, struktur kependudukan, dan amandemen konstitusi. Aturan peralihan. Pasal 1 melegitimasi undang-undang yang berlaku sebelum amandemen konstitusi sehingga tetap berlaku sampai undang-undang pengganti yang sesuai dengan konstitusi disahkan. Terus pada pasal kedua, memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga yang telah usang setelah amandemen konstitusi untuk terus beroperasi selama aturan-aturan baru dilaksanakan sejak amandemen konstitusi sampai terbentuknya lembaga konstitusi baru. Terus pada pasal ketiga, memberikan legitimasi kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebelum lembaga tersebut dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Terus pada peraturan tambahan memuat ketentuan tambahan yang tidak perlu ditambah dengan peraturan pokok dan peraturan peralihan. Aturan-aturan tersebut yaitu pasal 1 mewajibkan MPR untuk merevisi peraturan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya pada tahun 2003. Terus pada pasal kedua menegaskan bahwa Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis dan menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar ideologi negara berlandaskan Pancasila. Disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 berfungsi sebagai kerangka dasar bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Konstitusi ini terdiri dari pembukaan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara dan batang tubuh yang berisi pasal-pasal yang mengatur sebagai aspek kehidupan bernegara. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 dan 2002 untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan-ketentuannya agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Amandemen ini memperkuat prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia, serta mengubah beberapa struktur kelembagaan termasuk pemilihan presiden secara langsung sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan utama dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan
serta menjadi acuan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. UUD 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi dasar bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Dan peran UUD 1945 dalam sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal atau kita singkat yaitu UUD 1945 memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utamanya. 1. Landasan hukum tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. 2. Mengatur struktur pemerintahan. UUD 1945 menerapkan struktur dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang meliputi eksekutif, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD sebagai lembaga pembuatan undang-undang. 3. Yudikatif. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Poin ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah. Undang-Undang 1945 menerapkan prinsip checks and balance yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara supaya tidak sewenang-wenang kepada negara. Ini termasuk peraturan mengenai masing-masing lembaga, hubungan antara lembaga, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. 4. Menjamin hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang dijamin dan diatur dalam konstitusi. Poin kelima. Dasar ideologi dan nilai-nilai negara. Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur bagaimana prinsip-prinsip moral dan etika diterapkan dalam sistem pemerintahan. Poin ke-6. Acuan pembentukan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai acuan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR harus sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka peraturan tersebut dapat diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, marilah kita ke slide selanjutnya. Itu pada poin ke-7 menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa konstitusional, baik antara lembaga negara maupun antara warga negara dengan negara. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menegakkan UUD 1945 dalam kasus-kasus tersebut. Melalui fungsi dan peran ini, UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan mengarahkan negara sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama.
Amandemen UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 kali setelah era reformasi pada tahun 1999 sampai 2002. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing amandemen. Amandemen pertama. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999 dan fokus pada pembatasan kekuasaan presiden. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Terus, penguatan kedaulatan rakyat, penghapusan ketetapan MPR yang menyatakan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara, sehingga kedaulatan rakyat lebih ditekankan. Penghapusan dui fungsi ABRI, memisahkan peran militer dan kepolisian dalam pemerintahan. Terus, pada amandemen kedua tahun 2002, amandemen kedua disahkan pada sidang tahun MPR tahun 2000, mencakup pemilihan langsung, pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Terus, perubahan hak asasi manusia, penambahan baru tentang hak asasi manusia HAM yang menjamin hak dasar warga negara. Perubahan struktur lembaga negara, penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan perubahan mekanisme pembentukan undang-undang. Terus pada poin ketiga amandemen ketiga tahun 2001, amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahun MPR tahun 2001 dengan fokus pada pemilihan umum. Pengaturan lebih rinci terhadap pemilihan umum termasuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Terus pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD dan menyelesaikan sengketa pemilu. Penguatan lembaga legislatif, peran DPR diperkuat dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. 4. Amandemen keempat tahun 2002. Amandemen keempat disahkan pada sidang tahun MPR tahun 2002 dan meliputi sebagai berikut. Penghapusan mandat presiden oleh MPR. Penghapusan ketentuan yang menghapuskan presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR, memperkuat sistem presidensial. Desentralisasi, pengaturan lebih rinci mengenai otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kesejahteraan sosial, penambahan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Terus, ini adalah penutup. Sebagai landasan hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 telah memainkan peran penting dalam pembentukan dan mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Melalui sejumlah amandemen, konstitusi ini terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol komitmen bangsa Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan tetap berpegang pada nilai yang terkandung di dalamnya, UUD 1945 akan terus menjadi pijakan kuat bagi Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyaknya kekurangan. Saya Muhammad Taufik, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.